Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 di sini kami akan menjelaskan tentang program turunan dengan metode hampiran selisih pusat, di mana pada program kali ini akan dijelaskan oleh saya, Holilah Hibatullah, dan teman saya, Wayan Desi. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Wayan Desi. Untuk Wayan Desi, disilahkan. Oke, terima kasih Lila atas waktunya. Jadi, pada program ini itu kita akan membuat program turunan dengan metode hampiran selisih pusat, yang mana adapun langkah-langkah metode turunan dengan menggunakan hampiran selisih pusat ini, yang pertama itu kita definisikan dulu fungsi yang akan kita turunkan, misalnya fx. Fungsi ini bisa berupa fungsi matematis tertentu. Terus yang kedua, ini kita masukkan nilai awal x-nya, yaitu titik di mana turunan pertama ini akan dihitung. Nah, yang ketiga, ini kita pilih nilai H atau untuk lebarnya, yaitu langkah kecil yang digunakan dalam pendekatan numerik. Nilai H ini harus kecil ya untuk meningkatkan akurasi perhitungannya. Misalnya untuk program ini kita menggunakan H-nya itu 10 pangkat minus 5, yaitu 0,000001. Nah, lalu selanjutnya yang keempat, itu kita akan menggunakan rumus untuk menghitung turunan pertamanya. Rumusnya itu kita bisa lihat di layar. Nah, terus yang selanjutnya itu kita menggunakan rumus juga untuk menghitung turunan keduanya. Rumusnya juga bisa kita lihat di layar. Lalu selanjutnya itu kita akan menghitung galat untuk turunan pertamanya dengan pendekatan galat satunya itu rumusnya bisa kita lihat di layar. Dan untuk turunan keduanya galatnya itu bisa kita lihat juga di layar rumusnya. Lalu selanjutnya itu kita akan menghitung turunan pertama dan turunan kedua dari fx itu dengan menggunakan rumus-rumus di atas. Kemudian kita tambahkan galat untuk mendapatkan hasil akhir dengan koreksi error. Nah, yang selanjutnya itu kita akan menampilkan nilai turunan pertama dan kedua, baik itu menggunakan galat maupun tanpa galat. Nah, oke, selanjutnya yaitu flowchart. Jadi di sini ini merupakan flowchart dari program turunan numerik dengan menggunakan metode hampiran selisih pusat. Adapun yang pertama itu start. Nah, flowchart bisa kita lihat di layar ini. Langsung aja penjelasannya, Lila. Nah, flowchart ini itu menggambarkan proses perhitungan turunan pertama dengan evaluasi galat atau kesalahan berdasarkan parameter yang diinputkan oleh pengguna. Nah, penjelasannya itu yang pertama itu ada start, yang mana ini dia ditandai dengan mulainya proses dengan mendefinisikan semua variabelnya terlebih dahulu yang akan kita gunakan dalam perhitungan. Yang mana variabel-variabelnya itu mencakup parameter, parameter nilai input, dan parameter tambahan untuk evaluasi galat. Nah, lalu di flowchart yang kedua, ini kita akan menginputkan nilai X untuk memasukkan nilai yang akan digunakan dalam perhitungan. Nah, selanjutnya yang ketiga, ini kita akan memilih metode perhitungan, yang mana nanti pengguna ini akan diberikan pilihan metode dengan menentukan nilai, yaitu pilihan satunya ini menggunakan langkah atau lebar dengan menginputkan nilai H, dan pilihan keduanya ini dengan menggunakan perhitungan toleransi atau dengan menggunakan epsilon. Nah, yang keempat ini tuh dia input parameter tambahan. Jika pilihannya itu satu yang dipilih, maka pengguna ini harus memasukkan nilai langkah perhitungan atau memasukkan nilai hanya. Nah, tapi jika yang dipilih itu dua, maka pengguna harus memasukkan nilai toleransi galatnya atau nilai epsilonnya. Nah, yang selanjutnya itu input koefisien pengguna memasukkan nilai koefisien yang diperlukan untuk perhitungan. Selanjutnya itu kita akan menghitung galat satu dan galat duanya menggunakan sistem dari rumus galat yang ada di metode hampiran selisih pusat berdasarkan parameter yang telah kita masukkan tadi. Terus yang ketujuh, ini tuh akan dilakukan proses evaluasi galat, yang mana ini berarti sistem itu akan memeriksa apakah nilai absolut dari dan berada dalam batas toleransi. Jika dia false, maka proses kembali ke awal untuk mengulangi evaluasi. Nah, kalau dia true, maka proses ini akan dilanjutkan ke perhitungan turunannya. Selanjutnya, ini akan dihitung perhitungan turunan menggunakan sistem, yang mana sistem ini akan melakukan perhitungan turunan pertama berdasarkan parameter valid yang sudah kita inputkan dan memenuhi kriteria galat. Lalu yang selanjutnya itu dia akan ditampilkan nih hasil akhir dari perhitungan turunan pertama kepada pengguna di layar. Terus pilihan pengulangan atau akhiri. Selalu selanjutnya jika pengguna itu memilih untuk mengulang, memilih untuk mengakhiri, maka proses akan dihentikan dan program berakhir.
Flowchart ini itu dirancang untuk menghitung nilai turunan secara numerik, misalnya menggunakan metode beda hingga dengan memperhatikan galat untuk memastikan hasil yang akurat. Sistem ini dapat digunakan untuk berbagai jenis fungsi tergantung pada parameter koefisien yang diinputkan oleh pengguna. Nah, selanjutnya yaitu ada pseudocode. Pseudocode dari program ini ada ini. Terus function pada program ini itu kita menggunakan function evaluate function X yang mana eh, function ini itu dipanggil berulang kali di berbagai bagian program, yaitu saat menghitung nilai fungsi untuk deret nilai X dalam perhitungan turunan pertama dan kedua, baik itu dengan galat ataupun tanpa galat, function ini tuh memastikan bahwa nilai fx ini tuh selalu dihitung dengan validasi tetap kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan error, seperti logaritma, operate negatif, atau pembagian dengan nol. Jadi di dalam program ini tuh kita hanya menggunakan satu function saja. Nah, oke, jadi selanjutnya itu adalah perhitungan manual. Di perhitungan manual ini tuh kita menggunakan angka kecil terlebih dahulu, misalkan yang untuk koefisiennya. Kita inputkan nih, A-nya sama dengan 2, A2-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 5, B1 sama dengan 6, C-nya sama dengan 1, C2-nya sama dengan 3, M-nya sama dengan 2, O-nya 7, P-nya 3, Q-nya 5, R-nya 2, S-nya 4, dan N-nya 2. Fungsi fx-nya itu dapat kita lihat di layar ini. Nah, dari fungsi ini dan dari nilai-nilai koefisien yang udah kita inputkan tadi, kita bakalan nyari turunan pertama dari F1. X-nya itu sama dengan 1 dengan menggunakan metode selisih hampiran pusat. Orde 2 dengan hanya itu 10 pangkat minus 5. Nah, untuk penyelesaiannya itu dapat kita lihat di layar ini. Jadi didapatkan bahwa hasil dari fx dengan x-nya sama dengan 1 itu adalah 0,267682. Nah, sedangkan untuk turunan pertamanya dari F1 ini tuh adalah negatif 2. Nah, mungkin untuk yang selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Khalila. Oke, terima kasih Desi atas penjelasannya di awal. Nah, teman-teman, tadi kita udah lihat untuk di bagian perhitungan manual di sini, kita udah dapet nih hasilnya berapa. F1-nya 0,267682 dan juga untuk perhitungan yang F aksen satunya ini min 2 dengan ini ini dengan galat. Kalau dengan galat dianya min 7,99 ya. Oke, kita langsung masuk ke penjelasan pada program saja. Di sini aku jelasin satu-satu. Untuk pertama, kita seperti biasa menggunakan include IOStream, mengimport pustaka untuk input dari cout, cin, out gitu ya. Nah, selanjutnya ada include CMAT, di mana ini nih untuk kita mengaktifkan fungsi matematikanya, sin, cos, pow, log gitu. Dan juga include ilmanib, biar nanti format outputnya tuh sesuai karena kita bakal buat kayak tabel gitu teman-teman. Dan juga using namespace std, di mana ini menggunakan namespace std untuk menghindari penulisan std di setiap function yang kita gunain nanti. Nah, di sini ada kita deklarasi variabel dulu ya. Double X, A1, A2, B1, C2, MN, OP, QRS gitu. Kita deklarasiin dulu, setelah itu kita integer pilihan, di mana ini untuk menyimpan pilihan jenis pemberhentian, dan juga kita deklarasiin juga variabel untuk toleransi galat, hasil turunan gitu. Nah, setelah itu ini juga masih di tahap deklarasi untuk deklarasi fungsi untuk menghitung nilai fungsi utama dan juga variabel untuk menyimpan sementara, yaitu double atas sama bawah dan hasil gitu. Nah, ini untuk bagian eh, pembilang ya teman-teman, untuk yang atas karena kita kan menggunakan pembagian gitu karena ini lumayan kompleks maka kita pisah gitu. Nah, ini untuk hitung bagian pembilang fungsi menggunakan rumus berikut. Dan juga kita akan cek apakah operan logaritma negatif atau nol gitu. Nah, sehingga dia tidak bakal menampilkan non ini teman-teman. Next, kita hitung logaritma dan
dikalikan dengan pembilang gitu. Dengan rumus berikut, dan lanjut kita ke penyebut di bagian bawah. Kita hitung penyebut fungsinya dulu dengan rumus ini pau dikali P dikali pau beri dan selanjutnya gitu. Dan kita cek lagi apakah akan terjadi pembagian dengan nol gitu sehingga tidak ada nan nanti. Nah, setelah itu kita bagi karena kita tadi pisah ya satu-satu, kita gabungi di hasil. Jadi atas sama bawah kita gabungin untuk menghasilkan hasil yang kita inginkan. Return hasil untuk kembalikan hasil fungsi. Next, kita ada char ulang, di mana variabel untuk menentukan apakah program ini akan diulang lagi gitu. Nah, di sini kita char ini digunakan agar nanti pengguna dapat memasukkan lagi nilai X-nya di sini gitu. Nah, memin untuk ini CR masukkan nilai X awal, meminta input nilai awal X. Lanjut, kita bakal buat untuk ditaruh di hasil running ya, pilihan jenis pemberhentian. Nanti ada pilihan berdasarkan lebar H atau berdasarkan epsilon gitu. Nah, ada juga ada pilihan masukkan pilihan satu atau dua gitu. Nah, kalau misalkan pengguna if pilihan sama dengan satu, jika pilihan adalah berdasarkan H gitu, maka akan tampil ini Cout masukkan lebar H dan dia akan menginput nilai H ya, meminta input nilai H nantinya. Tapi kalau misalkan pengguna menginput pilihan nomor 2 maka else if pil sama dengan 2 maka akan masuk di program itu masukkan epsilon. Nah, maka nanti eh, program akan meminta input nilai epsilon. Lanjut, jika input tidak valid, maka akan menampilkan pesan error seperti ini. Dan akan mengakhiri program dengan kode error. Sehingga kita next ini kita akan meminta input koefisien untuk fungsi. Jadi pengguna akan menginput nilai A, A2, B, B1, C, C2, M, O, P, Q, R, S, dan N gitu. Pengguna akan menginput satu-satu seperti yang udah di atas tadi ya. Di sini kita menggunakan angka kecil A-nya 2, A2-nya 3 gitu. Jadi setelah kita input seluruh nilainya, nah nanti ada pilihan jika dia pilih satu kan jika ini perhitungan berdasarkan pilihan pemerhatian di atas tadi ya teman-teman. Karena di atas tadi jika mereka pilih satu maka akan terdapat loopnya akan membentuk untuk berdasarkan lebar H teman-teman. Nah, ini ada untuk menggeser X ke kiri untuk perhitungan awal, terus ada perulangan untuk mencetak nilai fungsi pada beberapa titik, dan yang lainnya. Ini ini udah kita inisiasikan nilai H kecil dengan H-nya tadi 0,00001 seperti yang udah dikasih tahu di awal. Dan ini ada perhitungan galat orde 1 dan orde 2 gitu. Ini galat 1 ini dia rumusnya seperti yang udah kami kasih tahu di atas. Ini kami buat dalam bentuk format seperti ini agar kita bisa masukkan di program ya. Nah, galat 2 juga seperti yang dilihat di atas, terus kita akan memperbaiki nilai H dan ulangi sampai galat memenuhi toleransi seperti yang udah dijelasin oleh Desi di awal gitu. Tapi kita buat dalam format seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menyesuaikan nilai akhir H dan eh, pada hasil running akan muncul hasil perhitungan dengan epsilon. Kalau misalkan kita menggunakan pilihan kedua tadi. Nah, next akan ada perhitungan turunan pertama dan kedua. Kan nanti pada program kita akan ada dua tampilan ya, hasil turunan pertama dengan galak dan hasil tanpa galak. Jadi kita harus program nanti akan menghitung dulu nih turunan pertamanya berapa dan juga turunan keduanya berapa. Nah, di sini akan menampilkan hasil akhirnya nih. Di mana ini akan dipanggil satu-satu karena galak satu dan galak dua tadi sudah kita cari ya di sini. Nah, sehingga untuk hasil turunan dengan galat nanti tinggal ditambah dengan galat pertama dan galat kedua dan nanti ditampilkan. Dan juga nanti akan ditampilkan checkout apakah Anda ingin mengulang program di mana kalau kita memilih yes Y itu maka dia akan mengulang program dan memasukkan X lagi. Kalau dia memilih untuk N maka program akan selesai. Begitu saja untuk program. Nah, selanjutnya kita akan langsung running program kita saja. Mungkin karena ini
Di sini kita bisa lihat ya, di sini kita udah masukin angka kecil dan untuk hasilnya ini sama seperti yang udah kita lihat tadi dengan galet itu min 2 ya, kita udah ketemu. Nah, untuk selanjutnya kita akan langsung contohkan saja, di bagian angka negatif, angka besar, negatif, dan berkoma ya teman-teman. Kita akan masukin angka ini ke dalam aplikasi dan kita lihat apakah dia sama. Hmm, Kebetulan ini sudah saya masukkan untuk fungsinya. Ini fungsi yang kita gunakan dan ini sudah saya masukkan sehingga tinggal saya ubah saja di bawah untuk variabel koefisiennya. Di sini A-nya 12, kita akan mengecek apakah perhitungan kita itu sama dengan program. 19 C22 C250 M84 086 P22,5 Q min 20,3. Nah, di mana sini kita menggunakan X-nya 1. Nah, kita lihat pada program yang sudah kita gunakan ya teman-teman. Nanti kita running lagi. Kalau ini di sini udah kita lihat bahwa fx-nya 0,020060. Dan kita coba running di program ya. Kita buka dulu programnya. Oke teman-teman, di sini saya udah buka untuk programnya. Lanjut aja kita masukkan. Ini nilai awalnya X-nya kita tadi pakai 1 ya. Jadi kita samain dengan program kita pakai untuk berdasarkan lebar H. Nah, lebar H-nya kita masukin 0,00001 sesuai dengan yang kita gunakan di eh, apa sih namanya di web ini ya. Nah, langsung saja kita masuk A-nya 12, untuk A2-nya 11, untuk B-nya 20, untuk B1-nya 19, untuk C-nya 22, untuk C2-nya 50, untuk M84, untuk O86,2, untuk P22,5, Q min 20,3, nilai R-nya 30, dan S12, N10. Nah, oke, di sini kita bisa lihat ya. Untuk X1, bahwa fx-nya di sini 0,0200599. Ini kita berbeda di akhir saja. Ini 60,59. Dan juga untuk f-aksennya min 60,5043. Jadi sama ya teman-teman antara program dan juga di aplikasi. Jadi bisa dibilang kalau program kita ini perhitungannya benar. Nah, seperti yang aku bilang di awal, maka akan ada apakah Anda ingin mengulang program. Nah, jika kita pengen mengulang program, kita yes. Maka kita akan memasukkan nilai awal X lagi gitu. Jadi pengguna dapat menginput nilai X lagi dan lagi. Kita langsung kembali ke laporan turunan kita. Setelah kita menjelaskan tentang aplikasi, perhitungan aplikasi dan juga program yang udah benar sekarang adalah perbandingan. Jadi berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan menggunakan 3 jenis perhitungan menggunakan angka kecil, dapat kita simpulkan bahwa F1 secara manual itu menghasilkan 0,267685, namun dari program itu sama, lebar H ataupun epsilon, dia juga menghasilkan 0,267682 dan aplikasi pun sama.
Namun uniknya di sini di F-Accent, kalau secara manual kita dapatnya min 2. Sedangkan kalau di program dan juga dia min 2, tapi kita berbeda di komanya ya. Namun untuk lebar H ini sama dengan di aplikasi 0, min 2,74620 gitu. Jadi kurang lebih untuk F-aksennya itu di angka min 2. Nah, selanjutnya berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan dua jenis perhitungan menggunakan angka besar negatif dan angka berkoma. Ini untuk angka kecil, ini untuk angka berkoma gitu. Nah, kalau untuk angka berkoma ini untuk epsilon untuk lebar H dan epsilonnya F1-nya sama, namun di bagian aplikasi ini berbeda di 60 saja di angka koma belakang ya. Dan untuk F aksen satunya ini hampir sama semua, cuman di aplikasinya 50 di belakang komanya 50,43 namun di epsilon dan hanya 49,78. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya dan Desi tentang program project turunan dengan metode hampiran selisih pusat. Segitu saja dari kami. Kami akhiri apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.